Shalom, selamat sore KOG Youth. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, kita mau bawa pujian kita yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sore ini kita mau tetap antusias di hadapan Tuhan. Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertahtalah atasku, hidup bagimu. Tuhan Kau berkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau berkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu tetap antusias dimanapun kita berada. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau berkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Kau yang berkuasa atas setiap kami Tuhan. Mari kita mau berteriak lantang sore ini. Wow. Mari sama-sama angkat tangan kita bersama dan katakan, Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna. Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku.
puji dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Betapa kami rindu menyembah-Mu pada sore hari ini. Kau yang layak kami sembah dan tinggikan. Kau Bapa penyelamat kami yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Inilah hatiku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang.
aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu, hanya dekat kepadamu. Aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Padamu Tuhan, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Mari sembah Dia, mari sembah dan tinggikan namanya yang agung. Dia penyelamat kita. Haleluya. Kau sungguh luar biasa Tuhan. Haleluya. Jiwa kami memuji Engkau, jiwa kami memuliakan-Mu, Allah yang hidup. Haleluya. Yesus, kami sanjung nama-Mu tinggi. Haleluya. Ya labaya sikini, oh labaya sikini, labaya shande. Yesus, kami panggil nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ditinggikan, diagungkan selama-lamanya dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami anak-Mu datang sujud menyembah di hadirat-Mu Tuhan, meninggikan, memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam hidup kami Engkau saja Tuhan yang layak terima sembah dan pujian kami. Malam hari ini, sore hari ini kami mau datang di hadapan-Mu, bawa penyembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kau yang layak kami sembah dan tinggikan. Hanya Engkau Tuhan, Raja yang bertahta. Terima kasih. Haleluya. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Sama-sama katakan. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need
Sore ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya setiap firman yang ditaburkan dapat memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya teman-teman KOG Youth. Yang pasti kabarnya semua luar biasa ya. Saya percaya kalian semua luar biasa di dalam Tuhan. Setiap kita ngeling, kalau ada yang masuk gabung, saya selalu tanya, halo gimana kabarnya? Baik kak, luar biasa kak. Wah, meskipun saya nggak tahu mereka sedang dalam pergumulan atau masalah, tapi mereka tetap bilang baik kak, luar biasa. Saya salut sama teman-teman KOG Youth ya. Oke, ngomong-ngomong tentang pergumulan, saya ada sebuah kisah di Alkitab yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun juga pernah mengalami pergumulan yang harus dihadapi, yang harus dia rasakan karena dia benar kan dia 100% manusia ya. Nah, jadi dia juga merasakan apa yang kita rasakan. Nah, mari kita buka di Matius 26 ayat 36 sampai 46. Jadi ini kisah tentang Yesus di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Kalau kita melihat bagian dari akhir kisah hidup Tuhan Yesus, saat waktu itu Yesus benar-benar merasakan sebuah pergumulan yang dahsyat ya. Dia sampai merasakan sedih dan gentar. Lalu dia berkata ke tiga muridnya itu, Petrus dan kedua anak Zebedeusnya, dia bilang, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Jadi Tuhan benar-benar merasakan suatu ketakutan yang luar biasa. Jadi di sisi 100% manusianya, dia benar-benar merasakan hatinya sedih, dia benar-benar takut dan benar-benar gentar. Nah, dari kisah Yesus ini kita bisa belajar banyak hal. Tapi saya mau sampaikan satu hal saja. Bagaimana Yesus menyikapi ketika dia benar-benar mengalami pergulatan yang dahsyat ini. Di Alkitab ini benar-benar baru pertama kalinya mengatakan bahwa Yesus benar-benar takut, gentar, sedih. Nah, mari kita lihat dari sisi yang ketika dia berdoa. Kita bisa
ambil banyak pelajaran dari kisah hidup Tuhan Yesus. Yang mau saya sampaikan adalah bagaimana Tuhan menyikapi ketika dia mengalami hal seperti ini. Mungkin kita sisi manusia gak tahu harus ngapain ya kalau kita berada di posisi Tuhan. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang kalau lagi mengalami masalah, dia malah update status, ya benar gak? Aduh, aku baru diputusin pacar, kirim terus kalau remaja zaman sekarang, kalau remaja dunia, dia kalau ada masalah, dia malah kumpul sama teman. Ayo aku lagi ada masalah, mabuk aja yuk, mabuk yuk. Nah, benar nggak? Iya kan? Nah, tapi kita harus melihat bagaimana respon Tuhan ketika dia benar-benar mengalami masalah pergulatan yang dalam hidupnya yang paling berat dia alami. Sebenarnya masalah pergulatan yang Yesus hadapi ini bukan ketika dia disiksa, terus benar-benar diajar, bukan saat itu. Sebenarnya waktu dia mengalami siksaan seperti itu, hatinya itu sudah menang. Tapi yang sebenarnya terjadi, yang dia alami paling berat itu sebenarnya ketika dia di Taman Getsemani ini. Karena dia tahu apa yang akan dia alami, apa yang akan dia rasakan sebenarnya. Nah, tapi mari kita lihat respon Tuhan. Maka ia, di ayat 39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Tuhan langsung bersujud dan berdoa. Ya Bapakku, dia berdoa. Nah, mari kita lihat ada tiga hal yang kadang kita kalau baca Alkitab kurang teliti atau apa ya. Tapi ini mari kita baca dengan teliti. Ini doa Tuhan Yesus yang pertama. Seperti ini. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Jikalau sekiranya mungkin. Tuhan Yesus berkata jikalau sekiranya mungkin. Jadi ada sesuatu keinginan dalam dirinya yang Tuhan katakan pada Bapaknya, Bapak jikalau sekiranya mungkin, kalau mungkin ini bisa terlewati atau ada harapan bagaimana biar tidak melalui hal itu atau sesuatu kemungkinan yang lain, bisa enggak itu? Tuhan berkata seperti itu. Nah, tapi kita bandingkan dengan doa yang kedua. Doa kedua pada ayat ke-42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Ya, bisa bandingkan ya. Tadi yang pertama, jikalau sekiranya mungkin. Lalu yang kedua, jikalau tidak mungkin. Kita bisa melihat. Jadi ketika yang pertama Tuhan jika mungkin, tapi setelah itu dia sadar, lalu dia berdoa kembali, Tuhan jika tidak mungkin. Nah, saya percaya mungkin tidak ditulis Alkitab, tapi Bapaknya bilang enggak bisa gitu. Yesus sadar langsung, ya. Apa respon Tuhan ketika Bapaknya bilang enggak mungkin, enggak bisa? Apakah Yesus tetap ngotot? Dia tetap enggak bisa Tuhan, kalau bisa begini, enggak. Tapi kita lihat respon Yesus yang luar biasa. Dia berani berkata, jikalau tidak mungkin, kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendakmu. Yesus meresponi Bapaknya, baik Bapak, bila ini tidak mungkin, baiklah saya akan melakukannya. Nah, itulah respon Yesus yang luar biasa. Jadi ketika Tuhan Yesus mengalami pergulatan yang berat gitu, dia awalnya berkata mungkin, kalau mungkin. Tapi dia sadar dan akhirnya dia berkata jika tidak mungkin. Jadi hidupnya itu makin lama makin menyerah. Jadi dia menyerahkan semuanya ke dalam Bapaknya. Dia berkata, ya Bapak,
kalau memang tidak mungkin, ya aku akan melakukannya. Nah, begitupun di doa yang ketiga kalinya, dia juga doa yang sama, ya memang nggak mungkin gitu. Nah, dari ayat ini, saya pikir ini waktu yang baik buat kita belajar menyerah sama Tuhan. Terkadang sebabnya sih, saya pun juga pernah gitu, ngotot sama Tuhan, apa yang saya mau gitu, apa yang saya pingini, saya doa buat Tuhan, ternyata tidak sesuai gitu. Tuhan bilang enggak. Nah, terus kenapa ya kok begitu? Nah, kadang saya berpikiran seperti itu. Nah, tapi waktu ini yang paling baik buat kita sama-sama belajar bagaimana kita berani berkata tidak mungkin, berani berkata jika ini tidak mungkin, padahal keinginan daging kita itu pengen ini yang diturutin gitu. Nah, tapi kita harus melihat respon Tuhan, sikap Tuhan, bagaimana dia bisa meresponi langsung gitu, bahwa ini emang tidak mungkin dan saya harus melakukan ini gitu. Nah, saya juga membayangkan bagaimana rasanya gitu, rasanya bapaknya dan anaknya ketika bapaknya bilang enggak bisa anakku. Rasanya pasti menghancurkan hatinya Yesus itu. Tapi saya percaya Yesus gak pernah menyesali pun. Sekalipun dia gak pernah menyesali. Karena dia sadar bapaknya ini bukan menunjukkannya kasihnya pada Yesus, tapi bapaknya ini mau menunjukkan kasihnya pada kita semua, supaya kita diselamatkan. Amin. Coba bayangkan kalian sebagai kepala sekolah gitu. Kepala sekolah, kalian punya anak di situ, sekolah di situ. Nah, rasanya tuh anak besoknya ini hasil keputusan kenaikan kelas gitu. Nah, malam harinya anakmu datang gitu ke kalian. Terus bilang gini, "Pak, aku tuh malu, Pak. Aku tuh malu kalau udah naik kelas gitu. Aku tuh paling gendut, paling kelihatan sama teman-teman gitu. Kalau bisa, Pak, kan nilaiku itu 4,5. Nah, tambahin setengah aja gitu. Kalau kan jadi 5, Pak. Aku nanti bisa naik kelas gitu." Nah, anaknya bilang gitu, mohon sama bapaknya, "Tolong ya Pak, tolong biar aku bisa naik kelas itu." Terus bapaknya lihat hasil ujiannya, hasil ulangannya. Setelah dilihat, ternyata emang gak mungkin. Gimana bapaknya bisa bilang ke anaknya, "Gak mungkin nak, hasilmu seperti ini. Gak mungkin." Tapi bapaknya harus bilang itu buat kebaikan anaknya. Pasti hatinya anaknya hancur kan. Nah, tapi itu demi kebaikan anaknya gitu. Nah, begitupun dengan Yesus dan bapaknya. Saya percaya hubungan yang paling sempurna antara bapak dan anak adalah bapak dan Yesus sendiri. Tapi kita lihat, dengan Yesus saja bapaknya bisa berkata tidak, bisa menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Nah, apalagi dengan kita gitu. Jadi saya mau sampaikan, jangan pernah kecewa kalau doamu nggak dijawab dan Tuhan menggelengkan kepala. Jangan pernah kecewa, jangan pernah ngotot, jangan pernah marah. Kalau kita cukup sabar, tunggu sampai kesudahannya, suatu saat lihat saja nanti, kita pasti tersungkur dan bilang, "Tuhan, terima kasih. Ternyata seperti ini toh." Amin. Jadi saya mau sampaikan, kita lihat respon Yesus, bagaimana dia dari pertama berkata berkata kalau mungkin, lalu saja berkata tidak mungkin. Mungkin boleh
suatu waktu kita berdoa, kita bisa berkata kalau mungkin. Tapi ada saatnya kita harus berkata, jika tidak mungkin, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Saya percaya sedikit dari firman ini bisa menguatkan kita lewati segala masalah kehidupan kita, setiap pencobaan. Kita bisa terus menjadi manusia yang utuh dalam Yesus Kristus sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Mari kita doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan terus bertumbuh dan menguatkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap hidup, setiap langkah kami, Engkau yang memegang kendali Tuhan Yesus. Dan mulai hari ini Tuhan Yesus, kami mau serahkan segala masa depan kami, rencana kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah hanya semua saja kehendak-Mu yang jadi Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami bisa melihat Tuhan Yesus ada rencana yang terindah dan terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami percaya Engkau Tuhan kami yang setia buat setiap kami Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel.
besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Haleluya. Malam hari ini, sore hari ini Tuhan, kami telah terima berkat melalui pujian, melalui firman yang telah ditabur oleh Kak Yusuf. Kami mau terus menyembah Engkau, meninggikan Engkau lebih dari segalanya dalam hidup kami Tuhan. Sampai kami bersemua bisa bertemu lagi Tuhan dalam sebuah ibadah offline. Tapi kami percaya dimanapun kami berada, Engkau Tuhan yang terus menyertai kami. Engkau Immanuel, Allah yang terus bersama kami. Sertai sekolah kami, keluarga kami, pekerjaan kami Tuhan. Setiap anak-anak-Mu diberkati dalam segala hal. Keluarga kami diberkati, orang-orang yang kami kasih diberkati. Dan Engkau Tuhan yang terus ada dalam setiap hidup kami, menjadi yang pertama dan satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri Tuhan ibadah youth kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Sampai bertemu lagi.